Pegunungan Muller-Schwaner di bagian selatan jantung Kalimantan adalah salah satu bagian penting dalam kawasan Heart of Borneo. Sebuah kawasan hutan seluas kurang lebih 1,5 juta hektar yang menghubungkan 3 kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Taman Nasional Betung Kerihun, serta Cagar Alam Sapatawu. Sebagian besar kawasan hutan di Pegunungan Schwaner saat ini telah menjadi kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, sedangkan Pegunungan Muller statusnya sebagian besar adalah hutan lindung. Bentang alam berupa hutan yang kaya akan keanekaragaman hayatinya ini merupakan habitat penting bagi kehidupan liar flora dan fauna unik dan langka. Primata-primata endemis, serta burung-burung khas Kalimantan yang menawan. Karena keanekaragaman hayati yang dimilikinya, saat ini kawasan Pegunungan Muller-Schwaner dimasukkan sebagai salah satu koridor ekologis inti, kawasan strategis nasional, Heart of Borneo. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden nomor 3 tahun 2012, yaitu tentang tata ruang Pulau Kalimantan, sebetulnya kawasan Muller merupakan kawasan yang ditujukan sebagai koridor ekosistem yang menghubungkan 3 kawasan konservasi yang ada, yaitu Taman Nasional Betung Kerihun di Kalimantan Barat, kemudian Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan juga satu cagar alam di Kalteng, yaitu Cagar Alam Sapatawu. Jadi Pegunungan Muller merupakan koneksi atau penghubung di mana koridor ini memungkinkan supaya satwa itu bisa berpindah dari kawasan konservasi yang satu ke kawasan konservasi yang lainnya, seperti itu. Pegunungan Muller-Schwaner adalah salah satu hutan hujan tropis yang masih tersisa di Pulau Kalimantan. Berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi sungai-sungai besar di Kalimantan yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang yang berada di wilayah sekitarnya, dari wilayah hulu hingga ke hilir. Sebagaimana kawasan HOB lainnya, Muller merupakan kawasan tangkapan air. Jadi bisa dipastikan bahwa kota-kota yang berada di Kalteng dan di Kalbar, terutama Palangkaraya dan Pontianak, merupakan wilayah hilir dari kawasan resapan air Muller-Schwaner. Ada kurang lebih 5 das yang ada di kawasan ini, yaitu das Kahayan di Kalteng, kemudian das Barito juga di Kalteng dan di Kalsel, kemudian das Kapuas, dan juga ada beberapa das-das lainnya, subdas lainnya seperti itu. Selain itu, kawasan Muller juga merupakan rumah bagi berbagai macam suku Dayak yang ada di Kalimantan, di mana mereka sejak lama sudah bergantung hidupnya pada kawasan ini. Dan dengan tekanan berbagai investasi saat ini, kita menginginkan bahwa kawasan ini tetap terjaga seperti itu dari kemungkinan adanya encroachment atau perambahan atau juga mungkin konversi hutan di kemudian hari. Mengingat arti penting kawasan tersebut, sejak tahun 2008, WWF Indonesia, sebuah organisasi konservasi terbesar di dunia, berinisiasi untuk mendorong terciptanya skema pengelolaan hutan secara terpadu di kawasan Pegunungan Muller-Schwaner dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menjamin keberlanjutan pemanfaatannya secara lestari. Muller-Schwaner ini adalah sebuah upaya yang kita coba lakukan bersama pemerintah dan masyarakat di 4 kabupaten. Di Kalimantan Barat ada di Kapuas Hulu dan Sintang, sementara di Kalimantan Tengah ada Gunung Mas dan Murung Raya. Jadi ini juga menjadi sebuah laboratorium bagaimana program pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan budaya, ekonomi, sosial, dan penguatan ekosistem yang terintegrasi, saling memperkuat satu sama lain. Nah, di Schwaner kita sudah melakukan itu karena itu wilayahnya ada di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan sekarang kita memperkuat yang kita sebut inisiatif kawasan ekosistem Muller.
Untuk mendukung pengelolaan kawasan ekosistem Muller sebagai suatu kawasan ekosistem yang penting di jantung Kalimantan, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaan yang lebih efektif di kawasan tersebut. Pemerintah daerah sangat menyambut baik sebetulnya inisiatif program Muller. Ini terbukti dari keikutsertaan pemerintah daerah di 4 kabupaten dalam melakukan desain terhadap bagaimana kawasan ekosistem Muller harus dikelola seperti itu. Kita telah melakukan berbagai pertemuan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dalam konteks jantung Kalimantan, inisiasi Heart of Borneo. Bagaimana pemerintah Kabupaten Murung Raya, kemudian Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas dan Sintang sama-sama memahami fungsi penting Muller. Kemudian keempat kepala daerah juga sama-sama memiliki kesepahaman pada objek kawasan Muller untuk dilindungi seperti itu. Untuk Kabupaten Gunung Mas, Haobi maupun kawasan Muller-Swaner menjadi sesuatu yang sangat penting, dan di dalam rencana tata ruang wilayah kami memang ini sudah kami akomodir termasuk Haobi dan kawasan Muller-Swanernya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas yang memang belum ditetapkan menjadi Perda sekarang. Namun itu menjadi bukti bahwa kami serius terhadap kawasan ini. WWF juga mendorong adanya model pengelolaan kawasan ekosistem Muller secara kolaboratif yang melibatkan semua stakeholder yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Strategi ini memang harus ada manajemen kolaboratif antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Menjadi satu komitmen bahwa kawasan itu memang harus dipertahankan, dilindungi, dikonservasi, karena kawasan itu menjadi kawasan strategis sebagai penyangga. Memang kita melalui serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan, terutama pemerintah dari 4 kabupaten ini, mulai melihat adanya keragaman pendekatan, bagaimana kawasan ekosistem Muller itu dikelola secara kolaboratif. Di Murung Raya dan Gunung Mas misalnya sudah ada komitmen pemerintah mendorong itulah skema KPH. Nah di Kapuas Hulu diskusinya juga mulai mengarah kepada pembentukan KPH khususnya lindung, karena di Kapuas Hulu yang mencakup lebih dari 40% kawasan ekosistem Muller itu juga terdapat di sebagian besar itu ada di kawasan hutan lindung. Ada beberapa yang terarah ke sana, di samping pembangunan infrastruktur juga pembangunan KPH model untuk pengelolaan hutan desa dan sebagainya, yang hemat saya juga bagian dari kearifan lokal. Saya pikir ya Pemda serius terhadap itu. Kalau pemerintah Kabupaten Sintang sendiri, kami belum bisa mengatakan bahwa kami akan mengambil pengelolaan seperti ini. Ya cuma kami sampai sekarang yang kami akan laksanakan bahwa pengelolaan itu harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam artian mengelola areal-areal berhutannya oleh masyarakat, yaitu kami namakan pengelolaan bersama masyarakat lah seperti itu. Yang makanya salah satu pengelolaannya adalah hutan desa itu sendiri. Kami pikir Muller-Swaner sangat berhasil karena telah terwujudnya dokumen penting di antara bupati di 4 kabupaten untuk mempunyai satu perencanaan yang matang bagaimana mengelola kawasan-kawasan hutan lindung yang terdapat di Muller-Swaner, juga bagaimana mengelola taman nasional yang ada di kawasan Muller-Swaner menjadi bentuk pengelolaan yang efektif. WWF bersama pemerintah daerah telah melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk terus mempertahankan kelestarian kawasan pegunungan Muller-Swaner. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pengembangan bisnis pedesaan untuk menciptakan alternatif mata pencaharian. Karena kita memahami bahwa
kelestarian suatu kawasan itu tidak akan terlepas dari kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut, yang tinggal dan bergantung hidupnya pada kawasan tersebut. Oleh karena itu WWF Indonesia dengan berbagai pihak telah melakukan kegiatan untuk mencari alternatif mata pencarian bagi masyarakat sekitar, yang itu pada intinya merupakan upaya untuk bisa meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan income masyarakat sekitar. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi pengembangan budidaya karet di Desa Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Budidaya yang dilakukan melalui pembibitan vegetatif dari klon unggul untuk meningkatkan produksi lateks. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Tanjung sebagai salah satu desa penyangga kawasan ekosistem ular. Karena melihat bahwa Desa Tanjung adalah kawasan ular, itu sangat perlu diperhatikan sungguh oleh masyarakat Desa Tanjung, khususnya menjaga hutan. Maka dari itu, saya selaku Kepala Desa Tanjung berupaya untuk meningkatkan di bidang perkebunan karet. Kenapa demikian? Bahwa saya menginginkan kalau masyarakat ini nanti sudah punya karet, berarti tingkat pemusnahan hutan itu berkurang. Dalam arti masyarakat itu mungkin setiap hari nyatap karet dan hari-hari itu mendapatkan duit. Setelah merasakan sedemikian bahwa masyarakat merasakan keberhasilan seperti ini, berarti sedikit demi sedikit masyarakat itu tidak akan menebang hutan kembali dan tetap meneruskan pekerjaan pokok mereka adalah karet atau nores. Bahasa daerah kami di sini nores. Kita juga melakukan kegiatan yang berfokus pada konservasi energi, yaitu kita membangun mikrohidro dengan daya 15.000 watt. Mikrohidro ini sekarang telah berfungsi dan telah dinikmati oleh masyarakat Desa Harowo yang berjumlah kurang lebih 67 kepala keluarga. Mikrohidro kita bangun dengan konsep kontrak konservasi, yaitu masyarakat desa melindungi kawasan catchment area yang merupakan buffer dari pegunungan Muler. Dan saat ini pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas mengusulkan kawasan ini menjadi hutan desa. Kini cahaya terang membelah malam Desa Haru. Sebuah peristiwa yang tidak pernah dialami warga Haru sepanjang sejarah negeri ini. Siaran dan hiburan dari televisi bisa dinikmati warga kapanpun mereka mau. Pembangkit listrik mikrohidro mampu mensuplai arus listrik selama 24 jam penuh tanpa henti. Mengingat sumber air yang digunakan untuk mikrohidro ini berasal dari hutan, maka diharapkan timbul kesadaran masyarakat untuk terus menjaga dan memelihara hutan yang ada. Dengan adanya PLTMH ini, masyarakat Harowo berkomitmen akan menjaga hutan sehingga airnya tersedia terus, kontinu untuk pelancaran PLTMH ini. Inilah satu bukti bahwa pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan dapat berjalan efektif jika semua pihak dilibatkan secara bersama-sama dalam usaha mencapai kesejahteraan tanpa harus merusak alam. Proyek Muller-Swaner menjadi sangat strategis untuk menunjukkan contoh terbaik bagaimana pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan area-area itu untuk dikelola secara berkeadilan, berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga proyek Muller-Swaner menjadi strategis karena dia menghasilkan banyak contoh-contoh terbaik bagaimana membuat ketahanan pangan, kemudian mengoptimalkan sumber daya untuk menjadi sumber-sumber energi terbarukan, dan juga bagaimana mengangkat hak masyarakat adat. Namun salah satu paru-paru dunia yang masih tersisa di jantung Kalimantan ini kini berada dalam ancaman kegiatan eksploitasi.
perambahan hutan serta aktivitas pertambangan pelan tapi pasti akan mengubah wajah pegunungan Mullerswaner. Tinggal kebijakan pemerintah dan kesadaran dari seluruh pihak yang bisa menyelamatkan hutan yang tersisa ini. Semoga saja dengan kerjasama dan kesadaran semua pihak, hutan Mullerswaner akan tetap lestari, memberikan kehidupan bagi siapa saja yang menjaganya.